untuk penjabat, kita lihat dulu rezimnya. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang 10 2016 di dalam pasal 201 mulai dari ayat 9 sampai ayat 11 itu dinyatakan tentang kekosongan jabatan gubernur, wali kota dan bupati. Di mana dalam penjelasan pasal 201 itu bahwa untuk jabatan penjabat apabila terjadi kekosongan untuk gubernur, wali kota dan bupati, maka dapat diperpanjang 1 tahun dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Itu dulu kita melalui konteks rezim undang-undang dulu. Nah, sekarang kita turun lagi ke dalam peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 di dalam pasal 132A dinyatakan kembali bahwa untuk terjadi kekosongan gubernur, wali kota dan bupati maka dapat diangkat seorang pejabat atau PLT atau PJ, atau PJS atau PLH. Nah, dari sinilah dasar hukumnya Kementerian Dalam Negeri karena dari amanah Undang-Undang 10 tahun 2016 yang pasal 201 menyatakan terjadi kekosongan. Dalam penjelasan pasal bisa diangkat kembali pejabat dalam waktu 1 tahun dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 110 garing 1175 tanggal 27 Maret 2023 dinyatakan kembali di stats kembali bahwa untuk mengangkat penjabat dapat diangkat kembali dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Nah, terkait di sini dalam penjelasan aturan yang tadi saya sebutkan, berarti untuk mengangkat penjabat maksimalnya adalah 2 kali. Nah, 2 kali. Karena tidak disebutkan di sana berapa kalinya. Dengan bahasa seperti itu dapat diperpanjang selama orang yang sama atau yang berbeda berarti 2 kali. Nah, sekarang bagaimana dengan pejabat yang bisa 3 kali diangkat? Ini harus menjadi kajian kita di mana dasar hukumnya Menteri Dalam Negeri dalam hal ini untuk mengangkat PJ, baik itu kalau dalam Menteri Dalam Negeri untuk wali kota atau bupati, dasarnya dari mana? Ini yang harus menjadi bahan pertanyaan kita kepada Menteri Dalam Negeri. Seperti itu. Oke, Pak. Pak, ada hal-hal nggak Pak yang kalau memang dia melakukan 3 kali itu melanggar atau bagaimana? Nah, secara aturan kita untuk mengkaji melanggar atau tidak melanggarnya, tadi aturan kita tadi ya, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008, dan juga di stats kembali, dinyatakan kembali oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 110 2023 tanggal 27 Maret 2023 yang menyampaikan kepada DPRD untuk mengusulkan 3 orang nama untuk diangkat menjadi penjabat bupati atau wali kota atau gubernur ya, untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, di situ dinyatakan kembali karena merujuknya surat edaran itu kepada Undang-Undang 10 2016, itu dasar hukumnya. Kalau itu menjadi dasar rujukan, dasar hukumnya yang dapat diperpanjang 1 kali, dia dapat diperpanjang kembali dengan orang yang sama atau orang yang berbeda. Artinya kalau kita bisa menafsirkan bahwa itu cukup 2 kali. Nah, kalau itu sudah kita bahas berarti itu melanggar. Nah, kalau itu sudah ada pelanggaran, nah sebaiknya itu bisa kita lakukan melalui jalur-jalur peradilan. Seperti itu. Sementara kan banyak suara-suara aja masyarakat nih Pak. Apakah itu menjadi acuan bisa nggak Pak untuk menggagalkan PJ jadi 3 kali suara-suara itu? Ini menarik. Bisa tidak untuk menggagalkan surat keputusan itu? Yang namanya surat keputusan, apapun namanya produk keputusan tata usaha negara, itu kita bisa sebut dengan produk keputusan tata usaha negara, itu bisa diuji material, baik itu. Tapi sekarang siapa yang akan menjadi yang merasa dirugikan? Nah, itu dulu, yang merasa dirugikan itu siapa?
Nah, maka kalau ada orang yang merasa dirugikan terhadap surat keputusan dari Kemendagri, maka ada jalur-jalur hukumnya, ada jalur-jalur untuk penyelesaiannya, bisa melalui tata usaha negara, yaitu SK-nya, atau surat edaran Menteri Dalam Negeri. Apakah itu produk hukum atau bukan? Maka diuji materialnya melalui Mahkamah Agung. Seperti itu. Siapapun bisa, siapapun bisa. Nah, tapi siapa yang berkepentingan dalam hal ini? Itu Pak ya. Terus menurut Bapak Pak, aturan-aturan tadi sudah mengikat belum? Kalau namanya surat keputusan, pada saat orang diterbitkan adresatnya jelas, ditujukan keputusan, maka dia akan mengikat. Maka dia akan mengikat. Pada saat beliau dinyatakan menjadi PJ, maka dengan surat keputusan itu dan dia dilantik, secara otomatis dia menjadi pejabat akan mengikat pada dirinya. Mengikat pada dirinya. Jadi seperti itu. Berarti keputusan itu memang sah dan Keputusan itu sah. Tidak ada kesalahan di situ. Hanya tadi, apabila ada yang merasa dirugikan terhadap kepentingan itu, silakan. Kalau memang merasa bahwa itu tidak benar, dengan kita merujuk kepada batu ujinya aturan yang ada di atasnya, kita bisa ada saluran hukumnya, yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara apabila surat keputusan atau surat edaran Menteri Dalam Negeri sudah sah atau tidak, apakah itu merupakan produk hukum atau tidak, apakah dia sudah sesuai dengan produk yang ada, aturan hukum yang ada, dasar hukum yang ada di atasnya. Yang ada di atasnya, apabila peraturan perundang-undangan di bawah aturan undang-undang, maka dapat diuji materialkan melalui Mahkamah Agung. Nah, itu sekarang siapa yang akan menjadi kepentingan bisa melakukan itu. Yang merasa atas terbitnya keputusan tata usaha negara itu merasa dirugikan, maka dia bisa mengajukan keberatan atau mengajukan uji material seperti itu. itu aja Pak ya. Lebih baik. Oke Pak, makasih Pak. Terima kasih saudaraku, bagi pemirsa, bahwa ini adalah kajian masalah konsul obrolan viral yang selalu ditayangkan melalui TV Advokasi, dan ini menjadi bahan kajian kita untuk memperdalam lagi untuk seluruh masyarakat tentang hukum. Terima kasih kepada Advokasi TV, mudah-mudahan menjadi pelajaran hukum buat kita semua. Oke.